Halo ayah ibu, apa kabarnya? Semoga masih semangat ya bertemu saya untuk membahas tumbuh kembang buah hati kita. Sesi ini saya ingin menyelesaikan pembahasan yang lalu bersama Pak Pras mengenai kemampuan gerak kasar bayi. Untuk itu saya kembali mengundang Pak Pras untuk bergabung bersama kita secara daring. Halo Pak Pras. Halo dok. Anak dan ibunya apa kabar Pak? Sehat semua kan? Baik dok, semuanya sehat-sehat di rumah. Anak saya sedang tidur sih sama ibunya. Jadi hari ini topiknya masih melanjutkan ya dok? Betul Pak. Pak Pras masih ingat pembahasan terakhir kita. Mungkin bisa kita ulang dengan singkat agar ayah ibu yang baru pertama nonton diskusi ini bisa memahami konteks pembicaraan kita. Masih dong dok. Sebelumnya kita membahas indikator perkembangan anak pada aspek gerak kasar. Salah satu indikatornya adalah kemampuan anak untuk mengangkat kepalanya saat dalam keadaan telungkup. Mulanya 30 derajat ke atas, lalu 45 derajat ke atas. Aktivitas ini menandakan kekuatan otot leher, punggung, dan tubuh anak. Wah, benar sekali Pak. Nah, Pak Pras artinya menyimak betul nih ya. Kemampuan mengangkat bayi di usia 3 bulan ini belum berakhir sampai kepala terangkat 45 derajat saja. Setelah sudah kuat mengangkat kepala hingga 45 derajat, bayi kemudian diharapkan cukup kuat untuk mengangkat tegak kepalanya. Kita bisa lihat di video berikut ini. Untuk melihat kemampuan anak, pertama orang tua dapat meletakkan anak dalam keadaan telungkup di karpet atau alas yang tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras. Alas yang tidak terlalu keras maupun terlalu empuk dapat mempermudah anak mempertahankan posisinya mengangkat kepala karena permukaannya lebih stabil. Nah, di video ini kita dapat lihat bahwa anak sudah dapat mengangkat kepalanya hingga tegak lurus dengan badan, dengan hanya bertumpu pada siku dan lengannya. Saat anak sudah telungkup, agar anak menjadi lebih nyaman, orang tua bisa ikut telungkup di depannya sambil memancing dengan benda-benda yang menarik untuk anak. Seperti di video ini, kita menggunakan botol sensorik. Ayah ibu bisa membuat sendiri dengan botol bening bekas yang diisi dengan benda-benda berwarna yang dapat berbunyi jika dikocok, seperti beras berwarna atau biji-bijian. Saat anak sudah tertarik, kita gerakan botolnya perlahan ke atas agar anak mengikutinya dan berusaha untuk mengangkat kepalanya. Seperti di video ini terlihat anak mulai tertarik dan mengangkat tubuh bagian atasnya tegak hingga posisinya seperti push up. Walaupun baru bisa bertahan sebentar, tapi kemampuan seperti tadi sudah memenuhi indikator perkembangan gerak kasar anak. Oh, jadi sekarang yang diharapkan anak bisa angkat kepala tegak lurus ya dok? Iya Pak, jadi lebih tinggi lagi dari sekedar 45 derajat, betul-betul tegak lurus. Tapi tangannya nggak harus lurus menahan kan dok? Dia bertumpu pada sikunya dan lengannya saja cukup ya? Cukup Pak, untuk usia ini memang hanya diharapkan segitu saja dulu Pak. Yang penting kepalanya tegak lurus, tangan tidak apa hanya bertumpu di siku dan lengannya saja. Jadi anak pada usia ini tidak harus bisa mengangkat badannya. Wah, kalau yang seperti tadi anak saya sudah bisa dok, berarti sudah bagus ya? Iya, udah bagus itu artinya Pak. Berarti anak Bapak sudah sesuai perkembangannya dan sudah terstimulasi dengan cukup baik. Tetap dipertahankan ya Pak stimulasinya, agar semakin kuat untuk gerakan-gerakan selanjutnya. Nah, bagaimana dengan ayah ibu di rumah? Sudah distimulasi kan buah hatinya? Silahkan dicoba ya di rumah.
Jangan lupa mempraktikannya saat anak dalam kondisi optimal. Kapan tuh dok waktu yang pas untuk melakukan pengetesan atau stimulasinya? Waktu yang baik ya saat anak sedang segar, misalnya baru bangun tidur atau habis mandi. Nah, jangan dilakukan saat anak baru selesai minum susu ya, nanti anaknya muntah. Untuk yang sudah 3 bulan tapi belum bisa, harus dikonsultasikan juga ya dok? Nah iya Pak, meski kecepatan pencapaian perkembangan itu bervariasi, kalau sudah rajin distimulasi namun perkembangannya masih lambat atau malah tidak terlihat berkembang, kita perlu mengkonsultasikannya. Tapi jangan menyerah ya ayah ibu, tetap rajin-rajin menstimulasi buah hatinya. Dengan stimulasi yang tepat, pencapaiannya akan menjadi lebih cepat dan optimal. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Sampai jumpa.